pertama untuk tahun ini, dan selanjutnya nanti akan dilaksanakan setiap seminggu sekali. Itu tausiah pada pagi yang berbahagia ini. Kami mohon berkenan Abu Ketua untuk menyampaikan di hadapan kita semua. Mudah-mudahan apa yang mau sampaikan sangat bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur, mari pertama-tama sekali, memang itu yang harus pertama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari pula kita perserahkan kehadiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau, kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian daripada itu, sebagai pimpinan Majelis Penulis Ulama, merasa sangat berbahagia, merasa sangat bersyukur, merasa sangat betul-betul mensyukuri rahmat karunia Allah, di mana ya kita semua telah mulai malah melanjutkan pengajian kita atau belajar kita atau menuntut ilmu kita. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita perlu kita syukuri rahmat Allah pada diri beliau, di mana antaranya beliau menyatakan utlubul ilma walau bisri, tuntutlah ilmu pengetahuan, ini kewajiban belajar, tuntutlah ilmu pengetahuan walaupun ke negeri Cina sekalipun. Terbayang pada kita, Cina bukan negara agama Islam pada waktu itu. Mereka menyembah batu, menyembah berhala. Tapi kenapa Rasulullah menyuruh kita belajar, menyuruh sahabat-sahabatnya belajar sampai ke negeri Cina? Pertama, karena pentingnya belajar itu. Yang kedua, karena memang di Cina pada itu ada paling kurang dua hal yang menonjol. Yang pertama sekali ilmu perubatan, obat-obat. Sekarang kalau itu Cina penjuru yang obat-obat. Yang kedua, mereka pintar sekali bidang keramik, cawan, pinggang, sehingga cawan itu bahasa Cina, dan beberapa contoh yang lain dengan keramik ini. Rupanya nyampi itu juga disuruh kita oleh Rasulullah mempelajarinya. Ya, buktinya kalau belajar akidah ke sana jelas musyrik. Nah, kalau mereka mensyirikkan Allah, baru mudah kita memahami kata-kata itu. Hadirin hadirat, saudara-saudari sekalian, kalau kita mengingat sabda Rasulullah di hadis yang lain, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi setiap orang Islam yang laki-laki dan bagi setiap orang Islam yang perempuan. Jadi sama, wajib menurut Abu Hidayah artinya adalah berpahala kalau kita melaksanakannya dan berdosa kalau kita meninggalkannya. Kalau begitu berpahala sekali kita ini ikut pengajian ini, mempelajari berbagai macam pengetahuan, termasuk pengetahuan rendah seperti puluhan ribu curlah juga rendah dan pokoknya adalah termasuk itu. Apalagi ilmu-ilmu menyangkut dengan agama, lebih lagi menyangkut dengan kewajiban agama, yang alhamdulillah ini kitab sudah saya pegang tadi, ilmu menyangkut dengan salat. Kita teringat pula bahwa salat itu amaluddin,
itu adalah tiang agama. Faman hadamaha hadamaddi, faman tarakaha hadamaddi. Siapa yang tidak menunaikan salat, berarti dia telah merusak agamanya sendiri. Menunaikan salat maksudnya di sini harus melaksanakan dengan sempurna, harus melaksanakan dengan baik. Alhamdulillah ada Pak Imam di sini, mudah-mudahan. Kalau tidak baik, sebenarnya belum juga kita melakukannya. Itu artinya, hadirin hadirat, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, itu lebih jelas lagi kalau kita lihat kepada dalam mengingat kepada ajaran agama kita. Memang belajar sangat utama, sangat pokok, sangat penting. Coba saja misalnya kita lihat ke dalam ayat-ayat Al-Quran Karim. Surat pertama dan ayat pertama dalam Al-Quran bukan menyuruh salat, bukan menyuruh kita bayar zakat atau berpuasa, tapi malah saya yakin kita semua telah memahami dan mengetahui, malah menghafalnya. Saya kira kalau sekadar 5 ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan ayat itu yang pertama sekali turun kan. Nah, kalau kita baca artinya Iqra, bacalah wahai Muhammad. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Umat itu kata orang Quran. Iqra bismi rabbikal khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu Maha Mulia. Allama bil qalam, mengajar manusia untuk menulis dengan pena. Ini sudah disebut pena. Allama insana ma lam ya'lam. Allah itulah, Tuhan itulah yang mengajar manusia dalam apa yang belum diketahui. Pada suatu masa nanti setelah hijrah ke Madinah, sahabat-sahabat Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, rasa-rasanya menurut kami ayat-ayat pertama 5 ayat itu belum sempurna. Kenapa?" Dalam bahasa Arabnya, karena belum ada maf'ulun bihnya. Apa yang dibaca? Disuruh baca, tapi tidak jelas apa yang dibaca. Yang paling pas kan kita kata, bacalah surat kabar Serambi hari ini. Tapi ini bacalah dengan nama Tuhan yang telah mencipta, menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhan yang sangat mulia, mengajar manusia menulis dengan pena, mengajar manusia adalah apa yang tidak jelas apa yang dibaca, apa yang disuruh baca. Karena wajar para sahabat bertanya dan menyatakan, yakin kami firman Allah itu pasti sangat sempurna. Tapi kok kami merasa ada sesuatu yang kurang di situ. Nah, Nabi menjawab, tidak kurang, malah begitu yang lebih bagus, lebih mendalam pengertiannya. Yang disuruh baca itu adalah ma khalaqa, seluruhnya telah diciptakan oleh Allah. Artinya seolah-olah Nabi mengatakan pada waktu itu jadinya Jibril itu menyuruh saya membaca lagi, menyuruh saya membaca gunung, membaca Gua Hira, tempat turunnya wahyu ini, membaca semua ciptaan Allah. Nah, dari ayat pertama itu telah ada perintah, hai Muhammad wajib membaca. Kalau kita tanya sama ahli usul fiqh, beliau akan mengatakan fi'il amal, fi'il amal dalam Al-Quran memfaedahkan wajib. Jadi kalau Iqra bismi, wajiblah baca. Kemudian ada lagi ilmu yang untuk hidup dan kehidupan kita. Makanya Rasulullah pernah bersabda, siapa yang berusaha mencari rezeki untuk kehidupannya, berarti kalaupun dia misalnya meninggal dalam berusaha itu, dia dikelompokkan dalam kelompok syahid ukhrawi. Artinya mencari nafkah hidup. Itu juga fardu. Oleh karena itu saya kira kalau itu kewajiban kita mempelajari ilmu, termasuk ilmu bahagian kehidupan dunia kehidupan ini, paling kurang ada 1-2 lah kita yang kita kuasai.
Makanya muncullah ahli-ahli perdagangan, ahli-ahli perkantoran. Nah, itu wajib juga dipelajari. Karena itu bahagian daripada ilmu untuk mencari alat cari nafkah kita dalam hidup dan kehidupan kita, tentunya, dan keluarga kita. Walhasil kembali kepada pokok masalah ini. Alhamdulillah sekali kalau begitu. Nah, kita di sini telah mulai. Malah ini melanjutkan, karenanya saya tahu kenapa nggak ada bulkat kuning. Biasanya kalau mulai kan ada bulkat kuning kan. Saya waktu belajar ngaji dulu, selesai belajar juz amma, pindah ke Quran Alif Lam Mim itu disebut Quran. Itu harus ada undang beberapa orang kawan-kawan saya dan diberikan nasi ketan kuning lagi. Kenapa? Supaya lekit, melengket. Kenapa melengket? Agar yang diajari kamu oleh guru kamu melekat terus di hatimu, sehingga cepat pintar dan gak lupa. Ya, alhamdulillah itu sudah berjalan dengan baik. Nah, jadi kesimpulannya, Islam ini sepertinya amat mengutamakan ilmu pengetahuan, malah mewajibkan belajar ilmu pengetahuan, terutama sekali yang menyangkut dengan fardu aini kita sebelum memerintahkan kewajiban-kewajiban itu kepada kita. Yang kedua, yang bisa disimpulkan, tidak hanya ilmu agama yang dipelajari, tapi juga segala macam ilmu pengetahuan selama bermanfaat bagi diri, bagi manusia lain, dan bagi semua makhluk alam semesta ini ada manfaatnya daripada ilmu itu. Alhamdulillah, sekali lagi pimpinan MTU menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada kita semua, istimewa kepada ustaz-ustaz kita yang telah bersedia menyediakan waktu untuk sama-sama belajar dengan kita atau untuk mengajar kita. Dengan mengucapkan basmalah, mari kita buka pengajian resmi kita untuk tahun ini di MPU ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.